Kenapa? Karena sebenarnya sudah kita alami sehari-hari. Hanya saja yang kita alami sehari-hari sekarang mau dihitung. Ya, mau dihitung, mau dibuat angkanya, nah gitu. Jadi kira-kira gimana ya kemungkinannya? Ya, istilahnya probabilita ini ilmu dasarnya orang mau gambling gitu ya. Mau judi tuh ya probabilitas sebenarnya yang sedang mereka kejar gitu ya. Nah, jadi kita pertama-tama akan mempelajari apa sih probabilita gitu ya. Probabilita ini sebenarnya adalah kemungkinan ya. Probabilita itu adalah kemungkinan. Kemungkinan untuk apa? Ya, untuk sesuatu terjadi. Jadi probabilita itu kemungkinan, peluang gitu ya untuk sesuatu terjadi. Nah, bagaimana untuk mengukurnya? Jadi ada dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan juga frekuensi relatif. Nah, probabilita ini gitu biasanya sudah kita alami kok. Kira-kira nanti apa istilahnya kemungkinan bis kampus itu lewat di jam segini berapa besar ya? Nah, gitu ya. Bisa jadi itu juga menghitung probabilitas. Jadi pilihannya kita mau jalan aja apa nunggu bisnya, atau udah ditungguin kelamaan, penuh pula. Nah, gitu ya. Jadi probabilitas ini macam-macam. Bisa peristiwa yang acak gitu ya, kejadian yang acak seperti itu. Iya betul, ini accounting class. Kenapa? Abdul Basit Bashiri. Apakah ada kelas lain yang eh, menggunakan ID yang sama sebelum dilanjutkan? Ada? Tidak ada? Tidak ada ya. Jadi bisa saya lanjutkan? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, jadi probabilitas seperti itu, gitu ya. Ini di teori mikro, ini masuk ke bagian yang risiko, gitu ya. Risk averse, penghindar risiko atau risk lover, gitu ya. Penyuka risiko, ini terkait ke sana. Ya, jadi probabilitas ini masuk ke teori mikro juga. Nah, di sini dibilang nilai yang dipakai untuk mengukur tingkat kejadian yang acak. Jadi memang misalnya kita mau mengundi dadu gitu ya, kejadiannya kan acak, bisa muncul angka 1 sampai dengan 6. Ya. Nah, itu kita tidak bisa prediksi apa yang akan keluar kecuali kalau kalian nonton Ocean Eleven, Ocean berapa itu yang di Vegas sana ya. Nah, dadunya diakalin, jadi diasah sisi-sisi tertentu sehingga nanti keluar mata dadunya yang sesuai dengan yang akan dia pertaruhkan gitu. Jadi itu sih sudah manipulasi ya, tapi jika tidak ada yang dikontrol, maka kejadian itu menjadi kejadian yang acak. Nah, sekarang kita lihat pendekatan yang klasik. Pendekatan klasik ini asumsinya seluruh hasil dari eksperimen memiliki peluang yang sama. Ya, contohnya apa? Misalnya kalian yang paling gampang contohnya dua sisi saja antara sisi A dengan sisi B. Koin, ya, koin yang paling gampang, yang paling sering digunakan adalah koin. Dalam pertandingan sepak bola, dalam pertandingan basket, ya undiannya pakai koin. Biasanya kalau mereka bilangnya kepala atau ekor gitu ya. Nah, kita gambar atau angka. Nah, misalnya gitu ya, karena biasanya sisi mata uang kita itu yang koin, yang sisi satunya adalah gambar, yang satunya adalah angka. Nah, kita pakai yang gambar atau angka gitu ya.
Nah, asumsinya bahwa seluruh hasil dari eksperimen memiliki peluang yang sama. Ketika juri ataupun wasit melempar koin itu ke atas, kita tidak pernah tahu yang keluar itu adalah gambar atau angka. Karena hanya ada dua, gitu ya, karena hanya ada dua, maka kemungkinan terjadi atau keluarnya gambar dengan keluarnya angka sama. Ya, karena ada dua berarti sama-sama 0,5. Ya, itu probabilitanya. Nah, kalau mau dibuat dalam bentuk persamaan atau rumus, ya, dimisalkan A ini adalah suatu kejadian atau peristiwa. Ya, misalnya X, nih, misalnya X kemudian adalah, karena kita lagi pakai koinnya adalah gambar, ya, maka probabilitas kejadian munculnya X, nah, probabilitas kejadian munculnya X adalah X dibagi N. N itu apa? Ukuran sampel. Ya, banyaknya pelemparan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, apa ini Bu? Kok ada P probabilitas A bar? Maksudnya itu adalah di sini aja probabilitas dari A dikasih ada barnya, ada garisnya, ada tanda di atas A. Ini artinya bukan A. Maksudnya apa? Kalau A-nya adalah gambar, maka A bar ini bukan gambar. Nah, itu arti simbolnya. Jadi kalau hanya ada dua, kalau A menyatakan gambar, A bar bukan gambar, berarti ini adalah maksudnya si angka. Probabilitasnya adalah 1 dikurangi probabilitas kejadian mendapatkan A. Segampang itu. Ya, segampang itu. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita lihat contohnya yang di halaman 328. Lihat contoh di halaman 328. Ini contoh pertama, banyak contoh. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman tentang probabilitas. Ya. Jadi, ada X barang rusak. Nah, ini terkait sebenarnya dengan contoh yang di atasnya ya. Tapi supaya kalian tidak bingung, kita lihat contoh 12.1 saja. Kepala pabrik mengatakan bahwa ada 100 barang produksi. Nah, kepala pabrik bilang ada 100 barang produksi. Berarti ini adalah N, sama dengan 100. Ada 25 yang rusak. Jika kita menetapkan yang rusak adalah X, ya, sebanyak 25, ya. Jika kita tetapkan yang rusak adalah X sebanyak 25, ya. Lalu kalau barangnya dibungkus rapi, katanya, jadi yang rusak nggak dipisahin nih, digabung lagi dengan yang 100, ya. Kalau barang tersebut dibungkus rapi, kemungkinan seorang pembeli mengambil suatu barang dapat yang rusak, probabilitasnya berapa? Nah, jadi ditanya probabilitas mengambil barang rusak. Ingat dari soal, saya tulis dulu. Dari soal diberitahu 100 barang, 25 rusak, lalu kalau dibungkus rapi, kemungkinan dapat yang rusak berapa? Berarti maksudnya di sini adalah barang rusaknya tidak dikeluarkan. Jadi barang rusaknya ada di N yang sama dengan 100. Ya, curang nih ceritanya.
Kita sebagai pembeli punya kemungkinan, punya probabilitas akan mengambil barang yang rusak. Nah, berapa kemungkinannya kita mengambil barang yang rusak? Kejadiannya adalah A, kita tetapkan A. A adalah untuk probabilitas mengambil barang rusak. Sehingga sesuai dengan rumus sebelumnya, X dibagi M, atau sama dengan 25 dibagi 100. Atau sama dengan 1/4 ya, 0,25. Atau sama dengan 25%. Berarti kemungkinan atau probabilitas mengambil barang rusak dari N sama dengan 100 sebesar 25% atau 0,25. Ini yang mengambil barang rusak. Tadi di rumus ada yang namanya ABAR. Maksudnya adalah A, kejadian yang bukan A. Nah, yang bukan A apa? Kalau A mencerminkan barang rusak, berarti P, probabilitas ABAR, ini yang barang tidak rusak. Nah, itu maksudnya. Bagaimana caranya? Bisa langsung, tadi dikasih tahu. Kalau P ABAR ini itu adalah 1 dikurangi probabilitas dari A. Sehingga bisa 1 dikurangi 0,25 atau 0,75 atau sama dengan 75%. Ya. Nah, jadi probabilitas mengambil barang yang tidak rusak 75%. Lebih banyak daripada probabilitas mengambil barang yang rusak. Nah, misal ini undian gitu ya, misal ini undian, berarti mungkin saja ya, berarti mungkin saja seseorang mengambil barang yang tidak rusak. Jadi di kertas undiannya dia dapat yang tidak rusak. Tapi mungkin ada yang ngambil barang rusak. Ini yang biasanya disebut apes. Kenapa? Karena dari 175%-nya tidak rusak, dia dapat yang 25% rusak. Kalau saya, tangan saya biasanya kedapatan yang apes nih kalau ngambil-ngambil undian. Ya, udah dibolak-balik, udah diaduk-aduk, yang kedapatan biasanya justru yang kecil itu tuh, yang 25%. Ya, jadi saya biasanya ngambil yang begitu. Ya, jadi ini bisa juga dipakai seseorang untuk memutuskan. Misalnya nih, udah dikasih tahu dari 100 itu 25 rusak loh. Ini barangnya udah diacak. Bungkusnya sama persis, nggak ada bedanya. Ya, jadi untung-untungan. Kalau dapat yang bagus gitu, ambil. Nah, misalnya gitu ya. Mau nyoba nggak? Nah, berhitunglah orang. 25 rusak. Berarti sebenarnya ada 75% yang tidak rusak. Berarti ada 75 barang dibandingkan 25. Jadi 1/3. Ya, jadi ada 1 barang rusak dibandingkan 3 yang tidak rusak. Nah, kalau orang yang masih lumayan besar itu probabilitas dapat yang nggak rusak. Nah, misalnya gitu ya. Maka dia ya udah ikutan gitu. Karena probabilitas untuk barang tidak rusaknya lebih besar daripada yang rusak gitu ya. Nah, ini kira-kira begitu penggunaan probabilitas. Lalu kita lanjut ke contoh 12.2. Baru setelah ini nanti saya tanyakan ada yang mau ditanya apa tidak ya. Kita lanjut ke 12.2. Seorang direktur bank bilang bahwa ada 1.000 nasabah gitu ya. Dia punya 1.000 nasabah. Ada 150 orang yang tidak puas dengan mutu pelayanan bank. Pada suatu hari, kita bertemu dengan salah seorang nasabah. Berapa probabilitasnya bahwa nasabah tersebut tidak puas? Jadi soal-soal contoh ini gamblang sekali ya. Kalau misalnya ini ada di UAS, mungkin yang ditanya adalah nasabah yang puas, hati-hati.
ya. Diketahui. Contoh 12.2. N-nya adalah 1000. Ya, ada 1000 nasabah. Lalu katanya kita tetapkanlah bahwa X itu adalah 150. Artinya apa ini? Orang yang tidak puas. Nah, yang ditanya, apa yang ditanya ya? Probabilitas nasabah tersebut tidak puas, cocok ya. Jadi ini adalah PA. Yang artinya PA itu adalah X dibagi N. Ya, tinggal 150 dibagi 1000. Ya, 15% atau 0,15. Ini kemungkinan atau probabilitas bahwa ketika kita datang ke bank, kita bertemu nasabah yang tidak puas. Berapa besarnya nasabah yang puas? Ya tinggal dikurangkan saja. Kalau probabilitas nasabah yang tidak puas 0,15, berarti yang puas adalah ABAR. 1 dikurangi probabilitas yang tidak puas. Atau sama dengan 1 dikurangi 0,15. Nah, hasilnya 0,85. Ini probabilitas nasabah yang puas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apakah masih ada keraguan, kebingungan? Sudah cukup jelas, Ibu. Jelas ya, gampang ya? Oke. Ini memang gampang gimana gitu. Yang bikin gimana itu sebenarnya kalau menurut saya adalah penjelasan DJ Suprantonya. Ketika nanti baca pelan-pelan, kalian ikuti contoh gitu ya, sebenarnya tidak sesusah itu. Ya, ini jadinya banyak sekali, padahal sebenarnya tidak sesulit itu. Oke, kalau ini tidak puas, kita balik lagi ke slide yang tadi. Nanti dua-duanya saya masukkan di kelas. Nah, tadi kita sudah pendekatan klasik. Ya, kita masuk ke pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan frekuensi relatif. Di sini pakai limit ya, tapi sebenarnya ini tidak seseram itu, gitu ya. Ini tidak seseram itu. Ya, kenapa? Ketika dilihat contohnya gitu, ternyata ya gitu aja gitu istilahnya ya. Ini hanya namanya pendekatan frekuensi relatif. PXI itu sama dengan limit N sampai dengan tak terhingga FI dibagi N. Jadi FI dibagi N atau FR itu adalah frekuensi relatif kejadian I. XI adalah kejadiannya. Ini bisa dilihat di halaman 329. Ya. Yang sebenarnya kalau dibuat rumusnya ini sama saja. Ya, jumlah atau frekuensi kejadian di masa lalu, ini maksudnya frekuensi atau kejadian yang ditanya dibagi jumlah observasi. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya sama saja dengan X dibagi M. Tapi biasanya ini digunakan karena ada frekuensi relatif, berarti ini digunakan untuk soal-soal yang lebih dari satu atau soal-soal datanya yang memiliki kelas ya atau interval. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Nanti kita lihat contohnya ada di halaman 329. Ya, ini masih sama nih. Kalau 329 contoh 12.3 ini sama persis sebenarnya dengan pendekatan klasik ya. Ada studi dilakukan terhadap 750 lulusan administrasi bisnis, itu N. Ya. Lalu studi ini menunjukkan bahwa 300 dari 750 tidak bekerja sesuai dengan bidang studi yang diambil. Jadi kalian misalnya masuk EP, tapi kalian kerjanya di akuntansi. Maaf, salah. Kalian akuntansi ya? Kalian akuntansi apa EP ya?
Kok saya lupa jadinya? Akuntansi, Bu. Akuntansi ya. Maaf, kalian akuntansi, kemudian kalian masuk ke perencanaannya Bapeda yang isinya adalah orang-orang EP gitu ya untuk analisis mikro dan makro. Nah, istilahnya agak kurang sesuai nih karena biasanya kalau seperti itu yang dipakai adalah pengetahuan dasar kalian tentang ilmu ekonomi ya, kecuali kalian masuk lagi ke sub bidangnya yang memang misalnya tentang penilaian yang terkait dengan akuntansi, baru itu sesuai. Jika kalian masuk ke yang umum gitu, analis umum, nah dianggap tidak sesuai. Nah, itu dari 750 lulusan ada 300 yang tidak sesuai katanya. Ditanya probabilitas dari mahasiswa akuntansi yang bekerja di bidang yang bukan merupakan studi utamanya. Ini masih gampang sekali, itu sudah pasti 300 dibagi 750. Ya, itulah ketemunya 0,4. Itu masih gampang, seperti yang contoh sebelumnya. Nah, yang contoh 12.4, kalau ini saya melihat perlu ada sedikit perbaikan. Ya, perbaikannya ada di mana? Perbaikannya ada di kita coba kerjakan ya. Kenapa ada kesalahan J. Supranto dalam menulis menurut saya? 12.4 ya. Saya nyari pointer saya mana ya? Tak terlihat. Nah, ini dia. Oke. Diketahui ada 65 karyawan bekerja di perusahaan swasta. Ya, dengan X adalah upah, ada 55, 65, 75 gitu ya, 85, 95, lalu 105, kemudian ini 115. Ya. Nah, dari 65 ini yang dapat gaji ini dalam satuannya ribuan rupiah ya. Nah, yang dapat gaji 55.000, kecil amat ya, 55.000, anggaplah ini 5.500.000 misalnya gitu ya. 55 itu ada 8 orang, yang 65 ada 10 orang, yang 16 ada 16, yang 75 16, 85 14, lalu ini 10, ini 5, dan ini 2. Ditanya, berapa probabilitas upahnya 65.000, berapa probabilitas upahnya 105.000 rupiah. Ya, nah, sekarang di sini P untuk kejadian bahwa ditanya upahnya yang 65. Rumusnya adalah X dibagi M. Ya, ini rumus yang pendekatan klasik. Tapi yang tadi menggunakan frekuensi itu adalah F dibagi M. Ya. Nah, ini yang perlu kalian hati-hati. Coba lihat di halaman 329. Coba lihat di halaman 329. Ya, ini ada sedikit pertentangan. Saya buat di sini warnanya berbeda. Sebentar. Mana tombol warna saya ya? Tutup ini. Lihat yang halaman 329. Ada X, ada frekuensi, lalu ada frekuensi relatif. Ini adalah F dibagi M. X ini adalah X1, X2,
sampai dengan XK. Ya, di sini jumlah. Ini frekuensi 1, frekuensi 2, sampai frekuensi K. Nah, yang dimaksud N itu adalah jumlah dari FI sama dengan N. Ya, yang dimaksud frekuensi relatif ini adalah F1 dibagi N, F2 dibagi N, sampai FK dibagi M. Jadi frekuensi relatif itu adalah, sigmanya kebanyakan, FI dibagi N sama dengan 1. Apa yang keliru dari J Supranto? Nanti yang di 105. Kenapa? Kalau kita melihat rumusannya yang ini untuk frekuensi relatif, yang ditanya adalah berapa probabilitas gajinya 65. Frekuensinya berapa? Ada 10 orang yang digaji 65. N-nya berapa? N-nya adalah jumlah dari frekuensi 1 tambah frekuensi 2 tambah frekuensi 3 sampai frekuensi K. Artinya apa? 8 tambah 10 tambah 16 tambah 14 tambah 10 tambah 5 tambah 2 atau 65. Ya. Sehingga kalau yang ini benar. Probabilitasnya adalah berapa? 0,15. Sebenarnya nggak persis 0,15 ya. 10 dibagi 65 ini. 0,14 sekian ya, atau di sini dibulatkan jadi 0,15 atau 15%. Dibuat seperti itu. Nah, untuk yang gajinya 105 ini yang menurut saya ada kekeliruan berdasarkan rumus yang dia buat sendiri di halaman 329. Kenapa? Kejadian probabilitas untuk yang gajinya 105, kalau kita mengikuti rumusnya F dibagi M, frekuensinya ada 5. Tapi N-nya kan 65. Ya. Jadi bukan 105. Di sini seharusnya hasilnya 0,0769. Ya, atau 0,077. Atau kalau mau dijadikan persen 7,7%. Ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk frekuensi relatif. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada satu contoh lagi, hal yang 12.5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada ya, cukup jelas ya. Oke, kalau tidak ada, sebentar saya nyari titiknya, itu dia. Kita ke 12.5. Ya, ini nilai ujiannya dikelompokkan. Ya, jadi ini pakai pengelompokan data. Jadi probabilitas bisa seperti ini. Ya, nilai ujian, lihat ada yang nilainya di bawah 25 ya. Ada yang antara 25 sampai 50. Ada yang antara 50 sampai 75. Ada yang di atas 75. Semoga kalian semua di atas 75. Berarti nilai kalian B+ ke atas. Harapan saya itu ya. Ini permisalan saja jumlah. Yang lebih kecil dari 25 ada 10, ini ada 30, ini ada 45, dan ini ada 15. Ini benar-benar persis menggambarkan realita kalau di kelas statistik, matematik, yang gitu-gitu ya. Nilai besarnya sedikit sekali. Gemuknya di nilai-nilai tengah itu. Nah, ini kalau di jumlah, ini nilainya 100. 10 tambah 30, tambah 45, tambah 15. Nah, pertanyaannya, kalau kita bertemu salah seorang mahasiswa dari sekelompok mahasiswa tersebut, berapa probabilitas dia mendapatkan nilai? Nah, probabilitas dia mendapatkan nilai seperti ini.
Lalu probabilitas mendapatkan nilai 50 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 75. Probabilitas mendapatkan nilai yang lebih besar sama dengan 75. Nah, kan ini gampang nih. Kenapa? Karena kelasnya sesuai dengan yang ditayangkan di sini. Probabilitas mendapatkan mahasiswa tersebut mendapatkan nilai di atas 25 tapi masih di bawah 50 itu adalah banyaknya mahasiswa, frekuensi ya. Berarti 30 dibagi N. N adalah jumlah dari keseluruhan. Artinya 100. Nah, ya. 0,3 atau 30%. Berapa yang dapat di antara 50 sampai 75? Nih, tarik 45 ya. Jadi ada 45 dari 100. Ya, ini artinya 45%. Lalu yang di atas 75 hanya ada 15 dari 100. Jadi 15%. Ini yang disebut dengan pendekatan frekuensi relatif. Artinya apa? Sebenarnya yang dimaksud dengan frekuensi relatif, di sini ada beberapa pembagian. Nilaikah, lalu gajikah, gitu ya. Ada frekuensinya masing-masing. Ya, kenapa kemudian dia disebut frekuensi relatif? Karena N-nya adalah dijumlahkan dulu nih frekuensi untuk masing-masing kelas. Seperti ini dijumlahkan dulu. Frekuensi untuk masing-masing gaji ada berapa. Nah, baru setelah itu kalau ditanya probabilitas, maka X-nya adalah kejadian yang ditanyakan dibagi dengan N yang merupakan jumlah dari frekuensi. Ya, itu makanya dia disebut sebagai pendekatan frekuensi relatif. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Ini masih gampang. Bu, mau nanya dong, Bu. Boleh. Ini kan kalau soalnya kayak gini kan kayak udah ada gitu ya, Bu, dari tabel-tabelnya gitu. Nah, ini bisa nggak sih kita kayak, ada nggak contoh soal, kayak bisa ada kemungkinan nggak contoh soal itu kayak misalnya dari 27 sampai 50 doang gitu, 25, 26-nya nggak ikut gitu, Bu. 27 Kayak dari mediannya gitu. sampai oh, misal probabilitas nilai mahasiswanya misalnya 60. Nah, gitu ya. Iya gitu, kayak Ya cuma berarti median aja. Karena 60 kan berarti dia ada di range yang ini. Ya, kita tidak bisa tuh membuat spesifikasinya berapa karena nilainya kita nggak tahu. Yang dapat 50 berapa, 51, 52 sampai 75 berapa. Pokoknya di kelas ini dapatnya 45. Kalau seperti itu berarti kita ngambil kelasnya. 60 itu berada di kelas yang 50 sampai 75. Ada 45 mahasiswa di sana ya, berarti 45 dibagi 100. Ya, probabilitasnya sekitar 60%, tapi gitu. Itu berada di kelas yang ini. Nah, kalau mau tahu berapa nanti dia dapat 60-nya gitu ya, misalnya hanya yang 60 itu harus ada informasi tambahan lainnya. Nanti ada di himpunan di belakang. Ya, itu dirinci lagi bahwa jumlah misal jumlah yang dapat 50 dari 45 yang dapat 50 berapa, dapat 55 berapa, nanti ada yang dapat 60 berapa. Nah, kalau itu dirinci berarti kita bisa. Tapi kalau tidak, berarti kalian menjawabnya berdasarkan kelas. 60 berada di kelas yang ini. Probabilitasnya berarti kita sementara hanya bisa 45 dibagi 100. Kecuali ada informasi tambahan lainnya. Gitu. Bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Nah, yang paling mungkin adalah dari awal sudah dibuat data mentah seperti kalian buat distribusi frekuensi. Jadi ada sebaran data. Nah, kalian disuruh buat interval ya, kelas dan intervalnya ada berapa. Lalu frekuensinya berapa. Nah,
Dari situ ditanya probabilitanya, itu bisa mungkin. Jadi kalian buat dulu kelas dan interval seperti ini, dihitung diteli frekuensinya berapa, lalu ditanya probabilitas. Nah, itu bisa saja. Jadi dimulai dari hal seperti itu. Ya, jadi tolong nanti statistik yang sudah dipelajari sebelum UTS itu tetap dilihat-lihat lagi gitu ya, karena beberapa materi kan terkait dengan pembelajaran sebelum UTS. Jadi itu tolong jangan dilupakan. Itu ya, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk penjelasan limit ya, untuk penjelasan limit, jadi di sini contohnya dia pakai koin ya, pelemparan mata uang. Jadi untuk penjelasan limit di halaman 331 dan 332 itu yang nilainya adalah PXI sama dengan limit N mendekati tak terhingga ya, FI dibagi N. Nah, ini dinyatakan di sini gitu ya, untuk probabilitas seperti ini jika kejadiannya saling meniadakan. Maksudnya saling meniadakan itu apa sih? Ya, saling meniadakan itu artinya ketika kalian melempar uang, kan uang itu satu keping tapi punya dua sisi. Kalau sisi yang angka keluar, maka tidak mungkin sisi yang gambar keluar. Atau kalau sisi gambar keluar, tidak mungkin angkanya keluar. Jadi itu saling meniadakan. Ya, nggak mungkin tiba-tiba keluar dua-duanya. Berarti kalau keluar dua-duanya, si koinnya kebelah dua sama rata, seret, jadi dua-duanya muncul. Ya, nah dalam koin itu tidak mungkin. Jadi itu peristiwa disebutnya peristiwa yang saling meniadakan. Kalau muncul gambar, berarti tidak mungkin muncul angka. Atau muncul angka, tidak mungkin muncul gambar. Ya, itu contoh koin. Atau orang sakit dengan orang sembuh, probabilitas sakit dengan probabilitas sembuh. Kalau orang sakit, tidak mungkin dia sembuh. Kalau orang sudah sembuh, ya dia tidak sakit lagi. Jadi dia saling meniadakan. Atau di dadu, memang ada 6, ya ada 6 titik, 1, 2, sampai dengan 6 titik. Ya, kalau yang keluar adalah 5, dia meniadakan kemungkinan yang lain. Kenapa? Kalau 5 keluar, nggak mungkin nanti ada 1, 2, 3, sampai 4, lalu 6 keluar bersamaan di satu dadu. Tidak mungkin. Jadi itu pun peristiwanya saling meniadakan. Kecuali dadunya ada 2. Kecuali koinnya ada 2, kecuali orang sakit dan sembuh yang dilihat juga lebih dari 1, itu mungkin muncul bersamaan. Tapi kalau hanya menyangkut 1, itu peristiwanya disebut saling meniadakan. Nah, untuk peristiwa saling meniadakan ini, probabilitanya dikatakan sama untuk 2 kejadian. Bukan yang dadu ya, bukan yang dadu. Koin, sembuh, dan sakit itu sama. Karena koin itu hanya 2, berarti peristiwa itu kemungkinannya 0,5 untuk gambar, 0,5 untuk angka. Sama dengan sembuh dan sakit, 0,5 untuk sembuh, misalnya 0,5 untuk sakit. Ceteris paribus ya, kemungkinan untuk sembuh dan sakit itu sama, bukan bahwa dari pengalaman masa lalu lebih banyak korban yang meninggal misalnya gitu, itu enggak ada itu, jadi dianggap ceteris paribus. Tapi kalau koin jelas 0,5 ya. Nah, bagaimana dengan kejadian yang ada di halaman 332 ini? Kok bisa dinyatakan bahwa probabilitas A dengan B itu sama-sama 0,5 untuk kejadian yang saling meniadakan? Di sini ada contohnya halaman 331. Ya, ketika koin itu dilempar sebanyak 10 kali, ya, ketika koin dilempar sebanyak 10 kali, lalu dia dilempar 100 kali, 1000 kali, sampai 100.000 kali, sampai 1.000.000 kali. Nah, ya, semakin banyak percobaan pelemparan koin, probabilitas mendapat
kan di sini contohnya adalah X1, ya, misalnya salah satu sisi mata koinnya adalah gambar. Nah, probabilitas mendapatkan gambar semakin mendekati 0,5. Walaupun ketika dia melempar 10 kali, probabilitasnya adalah 0,8. Kenapa? Karena percobaan lemparannya sedikit. Jadi untuk peristiwa-peristiwa yang percobaan pelemparannya sebenarnya bisa dilakukan banyak gitu ya, seperti koin ini kalau nggak ada batasannya, semakin banyak dilakukan percobaan pelemparan ya, maka probabilitasnya akan semakin mendekati 0,5 atau di sekitar 0,5. Tapi kalau sedikit, kemungkinan probabilitasnya lebih besar. Itu ciri-cirinya untuk kejadian, istilahnya ini yang tidak terduga. Gitu ya, ini kejadian disebutnya kejadian acak, tidak terkontrol. Ya, ini penjelasan di halaman 332 sampai halaman 331 sampai 332. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kita mau masuk ke kasus dadu dan juga kasus koin. Jika jumlah yang dilempar, ya jika jumlah yang dilempar lebih dari 1. Ya, ini di halaman 332. Saya masih pakai yang ini. Apa yang mau saya sampaikan? Jika saya punya 1 koin, ini dasar yang perlu diketahui. Saya punya 1 koin. Isinya sebelah adalah gambar, sebelah adalah angka. Ya. Maka misalnya gambar saya buat di sini B supaya sama ya, angka itu adalah bukan B ya, jadi B bar. Nah, kalau saya 1 kali melempar, koin, maka kemungkinan yang saya dapat adalah B ya, atau B bar. Nah, kalau saya punya 2 koin, itu yang hendak dijelaskan sebenarnya. Ya, ingat bahwa ada gambar dan ada angka. Misalnya gambar ini adalah B dan angka adalah B bar, maka ketika 2 koin dilempar bersama 1 kali, apa yang mungkin muncul? Nah, jadi ada 2 koin dilempar bersama 1 kali. Apa yang mungkin muncul? Yang mungkin muncul ada 4. Apa itu 4-nya? Bisa B dengan B, artinya gambar dengan gambar. Bisa B gambar dengan angka. Bisa angka dengan gambar. Atau angka dengan angka. Ini dalam 1 kali pelemparan pakai 2 koin, kemungkinan atau probabilitas ya munculnya bisa 4 seperti ini. Bisa gambar dengan gambar, gambar dengan angka, angka dengan gambar, atau angka dengan angka. Ini yang dijelaskan di halaman 332 dan 333. Ya. Nah, hasil yang berbeda-beda dari eksperimen ini yang disebut sebagai titik sampel. Jadi ini ada 4 titik sampel. Kita lagi mau bicara himpunan karena nanti masuk ke diagram Venn ya.
Ini sudah ada nih di SMA, diagram Venn, himpunan ya. Nah, titik sampel ini gitu ya, ada 4 titik sampel atau ada 4 kemungkinan munculnya sisi koin gitu dalam satu kali pelemparan. Ini baru koin ya, ini baru koin. Bagaimana kalau dadu? Kalau satu dadu ya, satu kali pelemparan kemungkinannya adalah dapat 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Dalam satu kali pelemparan hanya bisa 1. Tapi kalau pakai 2 dadu, satu kali pelemparan, ini makanya dibuat tabel. Kenapa? Supaya gampang, nggak ada yang kelewat. Nah, ini dadu 1 ya. Yang atas itu dadu 2. Ini angka yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka yang mungkin muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Menjadi banyak. Kenapa? Karena ada 2 dadu. Sisinya ada 6 masing-masing. Dilempar bersamaan. Jadi kombinasi yang mungkin keluar menjadi seperti ini. Dalam satu kali pelemparan, kalian bisa lihat di bukunya. Nah, saya ganti tinta dulu. Dalam satu kali pelemparan, 2 dadu mungkin saja mendapatkan angka 1 dengan 1. Atau 1 dengan 2. Atau 1 dengan 3. Atau 1 dengan 4. Atau 1, 5. Atau 1, 6. Jadi itu bentuknya. Ya, kemungkinannya. Atau nggak keluar 1, tapi keluarnya 2. Bisa jadi 21, bisa jadi 22, bisa jadi 23, bisa jadi 24, bisa jadi 25, bisa jadi 26. Jadi tabel ini bukan artinya 11, 12, 13, bukan. Ini kemungkinan keluarnya dadu. Kalau satu kali pelemparan ada 2 dadu yang dilempar, ya. Nih, di sini jadi 31, 32, begitu banyak kemungkinan yang terjadi. Keterusan. Nggak ada titik ya, salah. Refleks saya buatnya titik. Nah, jadi ada 36 kemungkinan kalau kita melempar 2 dadu dalam satu pelemparan. Ya, jangan bingung. Kalau ditanya ada berapa kemungkinan seseorang melemparkan 2 dadu satu kali pelemparan, ada berapa kemungkinan yang terjadi? Ada 36. Kecuali kemudian dia bertanya, berapa kemungkinan terjadinya? Nah,
Itu baru kemudian kita rinci. Misal, bagaimana kemungkinan terjadi, ini ada di halaman 335, langsung saya lompat ke sana. Bagaimana kemungkinan terjadinya X sama dengan 2? Maksudnya adalah di jumlah. Bagaimana kemungkinan terjadinya 2 dadu itu dilempar, nilai yang didapat adalah 2. Lihat, 2 itu berarti 1 tambah 1. Nih, hanya terjadi 1 kali. Bagaimana kalau yang dimaksud adalah 3? Jadi 2 dadu dilempar, keluar kemungkinan muncul angka 3. Berarti 1 tambah 2, ya, 2 tambah 1, ya, itulah kemungkinan munculnya angka 3. Yang mana itu? Supaya angkanya nggak ketutup pas saya coret yang ini dengan yang ini. Ya, terjadinya 2 kali. Berapa munculnya angka 4? Angka 4 ini berarti 1 dengan 3, 3 dengan 1, 2 dengan 2. Ya, mana itu? Nih, 1, 2, ya, 3, mana lagi ya? 2, nggak ada ya. Berarti kemungkinan muncul nilai 4 adalah 3 kali. Kemunculan nilai 5. Lihat, yang mungkin menghasilkan 5. Kalau 1 dengan 4, 1. 2 dengan 3, 2. 3 dengan 2, 3. 4 dengan 1. Ya. Angka 5 jadi ada 4 kali kemungkinan. 4 kali bentuknya seperti apa? Bisa bagaimana bentuknya? Bisa 1, 4, ya. Bisa 2, 3, bisa 3, 2, bisa 4, 1. Ya, ini probabilitas, kita mau menghitung probabilitas nanti. Lalu munculnya nilai 6. Ya, tinggal dicari berapa yang menghasilkan jumlah 6. Kalau 1 dadu mengeluarkan 1, berarti satunya harus 5. Nih, ya. Kalau 1 dadu 2, berarti berikutnya harus 4. Nih. Kalau dadunya 3, berarti yang berikutnya harus 3. Kalau dadunya 4, dia harus 2. Kalau dadunya yang keluar satunya 5, maka yang satunya hanya 1. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi 6 adalah 5 kali. Ya. Begitu seterusnya sampai dengan X sama dengan 12. Hanya ada 1 kali. Kenapa? X12 hanya bisa 6 dengan 6. Dan itu hanya 1 kali. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini. Bara mau nanya dong, Bu. Kenapa? Mau nanya tentang yang dadu ini. Kan ini kan O2 kan ngebuat yang kayak gini kan gampang ya, Bu. Tinggal di kayak diagonal gitu aja. Iya. Nah, kalau kita ada 3 dadu gitu, ada nggak sih kayak kotaknya kayak gini itu, Bu? Apa kita harus cari manual? Kalau mau 3 dadu, berkreasi sendiri. Berarti dia Ini kayak dadu 1, tar. Ini dadu 1, ini dadu 2, berarti ini dadu 3. Kotaknya buat lebih besar. Misalnya apa? Saya buat di sini 1, 1, sama sini 1 ya. Berarti kemungkinan pelemparan pertama 1, 1, 1. Nah, bisa dipahami? bisa yuk. Makasih, Bu. Nah, kalau 4 berarti sininya tambah 1 lagi. Kalau bentuknya kotak berarti dia hanya bisa terbatas dengan 4. Kenapa? Nggak cukup.
ya. Nah, nanti kalau 5 misalnya soalnya usil banget sampai 5 ya kalian mungkin tidak bisa digambarkan dengan kotak gini. Kalian harus buat misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa? Nah, dibuat begini. Kalian yang harus mengkombinasikan ini ke sini, nah gitu. Supaya tidak kesasar gitu ya. Itu yang ditulis-tulis akhirnya di ininya nanti di hasilnya. Gitu ya. Tapi kalau masih 4, dia masih bisa menggunakan kotak begini. Bisa dipahami? Bisa Ibu, Gampang terima kok. kasih. Ya. Nah, ini dadunya 2 ya dengan segala macam kemungkinan. Lalu muncullah tabel 12 strip 7. Ini yang ditanya. Misalnya apa sih pertanyaannya? Berapakah probabilitas munculnya angka 6? Saya tulis di sini pertanyaannya ya. Berapa probabilitas muncul angka 6 dari satu pelemparan menggunakan 2 dadu. Nah, kalau sudah dibuat tabel gini kan gampang, muncul angka 6 nih, angka 6. Ya, muncul angka 6 bisa 5 kali. Bisa 1,5, bisa 2,4, bisa 3,3, bisa 4,2 atau 5,1. Ya. Jadi probabilitas muncul angka 6. Nah, itu sama dengan 6 kejadian yang mungkin muncul dari berapa? Ingat, ini frekuensinya makanya frekuensi relatif. Dari 36. Ya. Dari 36. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, 1 kali kaliannya ini yang ditambahkan ya. Atau hitung kotak yang ada di sini. Nah, dari 36 kejadian yang mungkin terjadi. Sehingga ini hasilnya 1/6. Ya, itu Maaf yang Bu, ada. Arifina. Maaf. Itu Iya. X6-nya Oh itu 5 iya. kali. Betul. Saya juga begitu saya lihat loh, kok saya salah ya. Sebentar. Oke. Ini mah 6 X-nya ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, 5 kali. Ya, paham ya berarti ya? Gampang kok probabilitas ini. Nah, jadi kemungkinan munculnya 6 adalah 5/36. Di situ udah dibuat tuh sama dengan 0,139. Ya. Nah, sekarang saya tanya, munculnya angka 10, nah probabilitas munculnya angka 10, X sama dengan 10, berapa? Silahkan. 2/36. 3/36. Oh ya 3/36 Bu. Oke, ada yang jawab 2 tadi selip. Ya, ada yang selip jawabnya tadi 2. Ya, 3/36. Dari mana? Di buku udah dihitung tuh, X10. X10 itu kan berarti 55 ya. 5 tambah 5 atau 4 tambah 6 atau 6 tambah 4. Ada 3. Ya, kemungkinan kejadiannya ada 36. Kira-kira begitu. Ya, ini contohnya dadu. Yang di buku ada contohnya menggunakan mata uang. Mata uangnya itu bukan hanya 1, tapi menggunakan 3. Ya, jadi kemungkinannya seperti itu. Kalau kalian sudah paham dadu, insya Allah yang 3 mata uang juga akan dipahami karena gampang. Saya garis dulu, ya. Itu dia. Kalau menggunakan 3 mata uang.
Mata uangnya ada 3. Jadi tadi menggunakan apa patokannya saya lupa. B adalah gambar, B bar angka. Ya, B adalah gambar, B bar adalah angka. Ya, ditanya ada 3 mata uang. Boleh pakai tabel begini, atau kalau masih gampang karena ini cuma 2 gambar dan angka bisa dibuat saja. Ya, supaya nggak lupa. Bagaimana supaya nggak lupanya ya, bahwa satu mata uang punya B bar. Nah, ini mata uang 1, ini mata uang 2, B bar. Mata uang koin yang ketiga A, B dengan B bar. Jadi probabilitas yang mungkin muncul adalah harus 3. Kenapa? Dalam 1 kali pelemparan 3-3-nya dilempar. Berarti nanti ada 3 kombinasi. B, B, B. Lalu B-nya tetap supaya gampang. Tapi di sini udah ya. Di sini juga yang ini. Nah, jadi begitu dibuatnya kalau tidak menggunakan kotak-kotak. Kalian yang harus ingat, sininya masih B. Jadi yang koin pertama tetap B, tapi koin kedua tadi di sini B bar, di sini B. Koin yang ketiga masih tetap pakai B bar. Lalu ini tetap B, kedua B, yang ketiga B. Nah, misalnya gitu, itu terus kalian buat seperti itu kombinasinya, ya. Di buku itu akhirnya ketemu sampai dengan 8 kombinasi, ya. Kalau tidak menggunakan tabel seperti ini, berarti bisa seperti ini dibuatnya. Tapi kalau gampang dengan tabel, silahkan pergunakan tabel. Ya, jadi pembaginya atau N-nya di situ nanti ada banyaknya kombinasi yang mungkin. Kalau di koin yang 3 ini kombinasinya berarti adalah 8. 2 pangkat 3. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ya. 2 kemungkinan dari 3 mata uang. Kalau yang tadi ada 6 kemungkinan dari 2 dadu. Jadi N-nya 6 pangkat 2. 36. Kalau mau nyari gampangnya begitu. Kalau mau tahu kemungkinan ada berapanya N-nya seperti itu. Tapi itu kalau tidak ditanya kombinasi yang mungkin. Tapi kalau ditanya kombinasi yang mungkin ya berarti harus dibuat seperti ini. Atau seperti dadu yang tadi. Ya. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk grafik bisa kalian lihat sendiri. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ibu tuh yang koin tadi bisa pakai segitiga Pascal aja nggak, Bu? Boleh saja. Ya, jika memang metode itu memungkinkan, memudahkan, silahkan. Jadi untuk membuat kombinasi tidak tertutup kemungkinan menggunakan bantuan apa. Yang penting dia tidak salah, tidak melenceng gitu ya. Tapi kalau itu masih bisa digunakan, silahkan. Jika itu dianggap lebih mudah, ya. Tapi saya rasa ada teman yang tidak menganggap itu gampang, nah gitu. Jadi dia nggak mau pakai, dia mau pakai yang lain, nggak apa-apa. Oke, sekarang kalau tidak ada, kita mulai masuk ke himpunan. Ya, himpunan ini nanti terkait dengan diagram Venn, terkait dengan istilahnya irisan, ya, union, gitu ya. Di sini dibilangnya irisan apa ya? Sebentar. Ada namanya dia irisan, interseksi ya. Ya, interseksi. Intersection ya. Jadi irisan di sini disebut intersection, interseksi. Ya. Nah, kita mau masuk ke sana. Balik lagi ke yang tadi. Ini sudah ya. Nah, ini tadi titik sampel, masalah penjelasannya, eksperimen itu apa,
Observasi terhadap objek atau kegiatan untuk mendapatkan suatu ukuran. Outcome itu adalah hasil. Titik sampel itu adalah hasil ya, jadi outcome, tapi tiap hasilnya dari eksperimen tadi sudah diketahui. Yang titik sampel di dadu tadi ya, di koin dan di dadu ada beberapa titik sampel. Kejadian itu adalah satu atau lebih hasil eksperimen. Jadi kalau ada hasil eksperimen itu satu, itu belum disebut kejadian. Satu sudah disebut kejadian. Lebih dari itu pun itu disebut sebagai kejadian atau event. Sampel itu himpunan bagian dari populasi. Populasi sendiri itu semua hasilnya. Ya, jadi ini definisi. Nah, yang mana yang mau diketahui? Ini yang kemudian kita pakai tadi. Ya, kita mau belajar himpunan. Apa sih himpunan? Nah, himpunan itu tadi semua hasil itu adalah himpunan. Contoh di sini. Ya, ini yang paling ini apa namanya? Istilah di himpunan itu seperti ini. Semua anggota disebutnya S, semesta ya. Ini di matematika SMA udah ada nih. Semua anggota S disebutnya semua anggota disebutnya S atau semesta. Ya, mana sih itu ini? Ya, segi 4 ini. Ini semesta. Jadi keseluruhan sesungguhnya semesta itu ya. Atau kalau dalam bahasa metode penelitian, ini yang disebut sebagai populasi. Ya, metode penelitian menyebut ini sebagai populasi. Nah, lalu dinyatakan ada A. A adalah anggota dari semesta, misalnya gitu. Ya, A adalah anggota dari semesta. Itu makanya A ada di dalam. Kenapa? Karena dia anggota dari semesta. Kalau ada A bar atau A yang digaris nih. Kasih garis atas. Artinya A bar adalah bukan anggota. Ya, A bar adalah bukan anggota. Kalau A adalah anggota, kalau A adalah anggota S, maka yang bukan anggota S itu disebutnya adalah A bar, itu yang sini, yang luar. Ya, ini jelas bukan anggota S. Kenapa? S itu isinya ini. Kalau A adalah anggota S, makanya dia di dalam. Kalau A bar bukan anggota S, ini anggota S, ya berarti inilah dia A bar. Ya. Nah, gambar ini tolong diartikan dengan hati-hati. Di sini dinyatakan semua anggota S yang bukan anggota dari A. Nah, ya, semua anggota S berarti masih di dalam kotak S, semua anggota S, tetapi bukan anggota A. Berarti ini yang diarsir, yang kotak kecil ini. Ya. Nah, jadi ketika kalian belajar himpunan, ya, jadi ini ada aku, kamu, dan kalian. Ada kita. Nah, gitu kira-kira himpunan itu belajarnya. Ya. Jadi ketika belajar himpunan, nah, biasanya bulat ya yang disebut diagram Venn. Ya, misalnya ini semesta. Lalu ini S. Lalu katanya dari S tersebut gitu ya, dari S tersebut ada sebagian ya, ada sebagian, misalnya sebut saja tadi A supaya sama ya. Sebut saja dia A, dia adalah bagian dari S. Nah, tapi dia masih anggotanya semesta.
Lalu ada lagi sebagian yang lain. Disebut dia B. Masih bagian dari semesta. Masih bagian dari himpunan besar tadi. Berarti dia di dalam. Lalu ada bagian lagi dari C. Masih anggota semesta. Nah, bisa saja bentuknya menjadi seperti itu. Ya, ini mungkin saja terjadi. Kalau ada A, B, dan C, gitu ya, maka yang diarsir ini apa? Berarti yang diarsir itu adalah bukan A, bukan B, dan bukan C. Ya, yang di buku itu contohnya tadi bukan A. Tapi kalau punya semesta besar, lalu ada bagian A yang merupakan bagian semesta, ada sebagian B merupakan bagian semesta, ada sebagian dari C yang yang merupakan bagian semesta. Lalu yang diarsir apa? Karena ada 3, secara gampangnya ini bisa disebut seperti yang di halaman 337, maka yang diarsir ya bukan A, bukan B, bukan C. Ya, jadi seperti itu kalau misalnya ada banyak ya di buku A, contohnya hanya 1 yaitu A. Nah, sekarang kita lihat apa? Kita lihat contohnya di halaman 337. Ya. Contoh dan juga penjelasan. Himpunan dari seluruh kejadian disebut himpunan semesta, ya. Tapi ada suatu himpunan yang tidak punya anggota. Jadi ada himpunan yang tidak punya anggota, itu namanya himpunan kosong. Ya. Tidak punya anggota, tidak punya elemen. Apa contohnya di sini jelas dicontohinnya. X.2X sama dengan laki-laki dan X sama dengan perempuan. Jadi ya himpunan yang laki-laki dan perempuan. Nah, itu tidak ada. Lalu, tapi ini saya rasa sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Contoh ini yang masih relevan itu adalah yang contoh bawahnya, gitu ya. Bukannya saya berpihak terhadap sesuatu, tidak, tapi fenomena yang terjadi sekarang antara laki-laki dan perempuan kenyataannya sekarang bisa aja dua-duanya di satu orang, gitu ya, tergantung bagaimana melihatnya. Jadi saya rasa itu tidak relevan yang atas. Yang paling relevan contoh yang bawah yang disebut himpunan kosong. Kalau X adalah hidup dan X adalah mati, ya. Karena sementara ini film zombie hanyalah science fiction, jadi hanya fiksi belaka, jadi ini masih relevan. Ini disebut himpunan kosong. Kenapa? Tidak mungkin ada X yang hidup dan di satu waktu yang sama X tersebut juga mati. Ya, jadi ini disebut sebagai himpunan kosong. Yang perlu diketahui lambangnya adalah seperti ini. Ya. Lalu probabilitanya bagaimana? Kalau probabilitas yang seperti di buku ya hanya ada 1A dan 1A bar yang bukan bagian dari A gitu ya. Berarti probabilitanya ya A itu adalah probabilitas A, lalu yang P probabilitas A bar ya 1 min PA. Masih sama seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu setelah bicara himpunan, nanti ada istilahnya intersection atau irisan. Saya nyebut ini irisan. Di buku interseksi. Ya, jadi rupanya seksi jenis lain ada ya, interseksi namanya. Bukan cewek seksi, bukan cowok seksi, tapi interseksi ya. Ini sebenarnya intersection atau irisan. Lambangnya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau ada pernyataan A irisan B atau A interseksi B gitu ya,
Itu maksudnya ada dua kejadian. Ada kejadian A dan ada kejadian B. Anggota dari A dan B adalah anggotanya semesta atau S. Ya. Nah, sifatnya seperti apa? Ini bisa dituliskan. Jadi nulisnya seperti ini. Bahwa anggota X itu elemen dari A dan ada anggota X yang juga elemen dari B. Nah, bahasanya gitu kira-kira. Bahasa cintanya nulisnya gini. Kalau irisan. Ya, ada bagian dari A yang beririsan dengan B. Atau kalau dia diterjemahkan lebih lanjut, A ada X yang merupakan elemen dari A dan X tersebut merupakan elemen dari B. Contohnya apa? Contohnya adalah di halaman 338. Sebentar ya. Ini nyamuknya tidak mau pergi-pergi. Misalkan A adalah jumlah uang yang tersedia bagi ibu rumah tangga untuk berbelanja di bulan Juli. Ya. Saya gemes. Kalau mendengar suara agak keras, terbang dia. Contoh adalah A. Di sini A-nya adalah anggaran rumah tangga nih, uang yang tersedia bagi seorang ibu rumah tangga. Nah, kalau ada seperti ini, berarti uang yang tersedia buat si ibu itu bisa 0 sampai 100.000. Jadi yang bisa dia pakai untuk berbelanja maksimal adalah 100.000. Ya. Lalu ada B. Nah, B ini adalah pengeluaran ibu rumah tangga tersebut di bulan Juli. Ya. B ini adalah pengeluaran ibu rumah tangga tersebut di bulan Juli. Ini yang perlu kehati-hatian. Kenapa? Lihat sini. Ibu itu punya anggaran untuk belanja bulan Juli dari 0 sampai dengan 100.000. Pengeluaran ibu itu di bulan Juli adalah lebih besar sama dengan 100.000. Jadi kalau ditanya A irisan B berapa, ya, yang sama apa? Yang sama adalah ibu tersebut berbelanja lebih besar sama dengan 100.000. Jadi A irisan B di sini hanya 100.000. Kenapa? Ibu itu uang belanjanya sebesar ini. Lebih kecil sama dengan 100.000, pengeluarannya lebih besar sama dengan 100.000. Jadi kalau A irisan B dia hanya bisa di 100.000. Kenapa? Kalau di luar itu dia tidak punya budgetnya. Lalu ternyata katanya supaya ini menjadi beda, ada tambahan. Ya, ada tambahan. Nah, jadi 175.000 dengan pengeluaran B yang sama. Dengan pengeluaran B yang sama, yaitu 100.000. Ya. Nah, jadi yang mana irisannya? Di sini digambarin kalau udah seperti ini. Ya. Digambarinnya seperti apa? Ini 0, ini 100.000, dan ini 175.000. Ya, ini yang disebut sebagai maaf. Dari sini ke sini, ini yang disebut A1. Lalu dari sini ke sini,
Ini yang disebut sebagai B. Ya. Kenapa B? Karena disinilah dia bisa belanja nih. Belanjanya lebih besar sama dengan 100.000. Berarti di area yang ini. Nah, area yang ini pula, ini yang disebut sebagai A1 irisan dari B. Ya, jadi ada bagian dari B ya yang termasuk juga bagian dari A. Itu penjelasannya. Mungkin ada yang lebih gampang lagi kalau diagram Venn. Biasanya irisan seperti ini. Ya, yang disebut irisan yang mana nih? Ini adalah mahasiswa yang suka semangka. Ini yang suka melon. Nah, irisan ini berarti ini adalah mahasiswa yang suka semangka dan melon. Nah, jadi jangan bingung ya. Bisa disampaikan dalam beberapa bentuk. Statistika ini Supranto menjelaskannya dalam bentuk seperti ini. Tapi dia sama saja sebenarnya kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini buat apa sih Bu dipelajari? Ini masuk nih nanti dalam probabilitas ya. Aturan-aturan dasar probabilitas penjumlahan, nanti ada perkalian gitu ya. Saya tanya Pak Imam, kata Pak Imam nanti masuk ke dalam statistik inferensial. Ya, jadi ini harus diberitahu. Ya, ini irisan atau intersection. Ada satu lagi istilahnya union atau gabungan. Ya, union atau gabungan. Union ini berarti sapu jagat. Ya, sapu jagat kenapa maksudnya? Namanya gabungan. Semangka sama melon digabung ya, berarti semuanya itu yang disebut union. Gitu ya. Cara gampangnya union seperti itu. Lambangnya U. Ya. Lambangnya U di buku itu sampel contohnya adalah A dengan B gitu ya. A union B. Misalnya gambarnya seperti ini. Tadi semangka dan melon. Kalau dia union berarti ini semua. Nah, kalau A union B berarti seperti itu kejadiannya. Bagaimana kalau disampaikan dalam bentuk yang berbeda? Misalnya A. Anggota A adalah X dengan patokan X itu nilai terkecilnya sama dengan 2, nilai terbesarnya sama dengan 5. Ya. Lalu ada B. Anggotanya B adalah X ya. Yang nilainya bagaimana? Nilainya 6 paling kecil, paling besarnya sama dengan 12. Lalu bagaimana kalau A union B? Ya, karena A digabung B itu maksudnya union. Ya, karena A digabung B, maka anggota X adalah 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 12. Nah, ini mungkin lebih jelas untuk menggambarkan gabungan. Ya. Jadi ini yang disebut gabungan, tinggal digabung. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, saya rasa gampang ya. Ketika nanti sudah belajar gabungan dan irisan, ada di halaman 340. Ini perlu kalian ketahui. Apa yang perlu diketahui di sini? Ini beberapa aturan atau hukum dalam himpunan. Ya, ada hukum penutup, ada hukum kumulatif, ya, ada hukum asosiatif, distributif, identitas, dan juga komplement. Ya.
Hukum penutup bilang, halaman 340, silahkan dilihat. Hukum penutup adalah untuk setiap pasang himpunan A dan B, ada himpunan-himpunan unik. Gitu. Jadi ada himpunan yang mungkin unik, yaitu himpunan A union B dan A irisan B. Jadi ini bentuk yang unik. Kalau hukum komutatif, A union B itu sama dengan B union A. Dan A irisan B itu sama dengan B irisan A. Jadi sifatnya begitu. Ya. A union B ini unik, A irisan B unik. Ya. Nah, lalu hukum komutatif bilang A union B ini sama dengan B union A. Artinya dia digabung sama saja. Dan A irisan B itu juga sama dengan B irisan A. Kalau hukum asosiatif, ya, kalau hukum asosiatif bilang A digabung B atau A union B, lalu dia digabung dengan C, itu sama saja dengan A union B union C. Artinya ya semuanya tetap itulah gitu ya, tetap itulah. Kalau ada 3, nah mau apapun itu disebutnya, kalau dia disebut union dia begini. Ya, jadi A union B union C itu sama dengan A union B union C, ya, seperti itu hasilnya, ya. Atau yang di bawahnya A irisan B irisan C itu sama saja dengan A irisan dari B irisan C. Ya, itu sifat asosiatif. Ini jadi nanti tolong dipelajari. Ya, ini yang perlu diketahui ketika belajar himpunan. Nah, ada aturan dasar probabilitas ya. Jadi ada aturan penjumlahan dan ada aturan nanti perkalian. Hari ini kita sampai penjumlahan saja dulu. Ya. Kita sampai di yang penjumlahan saja. Akan saya jelaskannya. Nah, saya tambah halaman baru. Mana, Bu? Ini ada. Tunggu sebentar ya.
Baik. Nah, beberapa aturan probabilitas yang terkait dengan himpunan. Tadi kenapa kita masuk ke himpunan, terus sekarang kita balik lagi ke probabilitas gitu ya. Lihat halaman 340 ya. Jadi untuk aturan penjumlahan yang pertama untuk kejadian saling meniadakan. Jadi penjumlahan saling meniadakan tadi sudah dikasih tahu saling meniadakan itu apa. Ya, saya ulangi, saling meniadakan itu adalah kayak koin, kalau keluar gambar tidak mungkin keluar angka, ya. Kalau orang sembuh tidak mungkin dia sakit dan sebaliknya. Jadi itu kejadian yang saling meniadakan. Nah, jadi di sini jika ada dua kejadian A dan B lepas ya, saling meniadakan artinya ya memiliki sifat seperti ini. A atau B. Ini bisa ditulis probabilitas A. Ini sama saja probabilitas A ditambah probabilitas B. Ya, ini union ya. Atau kalau ada 3, A atau B atau C. Ini sama saja probabilitasnya A, B, C, probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C. Nah, sekarang kita lihat kaitannya probabilitas dengan himpunan apa. Di halaman 341. Sebuah mesin otomatis saya mau mengganti tintanya. Jadi diketahui. Apa yang diketahui? Mesin otomatis. Pengisi kantong plastik dengan campuran beberapa jenis sayuran. Maksudnya jadi ada usaha pengemasan sayuran. Ya. Tapi secara otomatis. Nah, jadi diukurlah sama si mesin itu beratnya. Nah, ada 3 kemungkinan isi sayuran di dalam plastik itu nanti outputnya ada 3 kemungkinan. Apa 3 kemungkinan outputnya? Ada yang beratnya lebih ringan, mungkin aja ya. Ada yang beratnya standar. Standar ini berarti ini yang dikehendaki. Tapi ada yang lebih berat. Ini kalau pabrik coklat itu ada yang panjangnya lebih panjang dari standar, ada yang lebih pendek dari standar. Kalau dulu saya suka dapat yang kayak gitu tuh, istilahnya mau dibuang sayang gitu ya. Jadi dijual dengan harga lebih murah. Nah, senang kalau dapat yang lebih panjang, menguntungkan dibandingin yang standar ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi mesin itu dimungkinkan menghasilkan 3 output. Yang dia cari adalah yang standar, tapi mungkin nanti ada yang kemasan isinya lebih ringan, ada yang kemasan isinya lebih berat, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Misalnya kejadiannya disebut untuk yang lebih ringan, kejadiannya disebut sebagai A, yang standar adalah B, yang lebih berat adalah C. Nah, dikasih tahu dari 4.000 kejadian, nah dari 4.000 kejadian berarti N-nya adalah 4.000. Dari 4.000 kejadian, jumlah yang lebih ringan ada 100 paket. Yang standar 3.600, lalu yang lebih berat itu adalah 300. Nah, apa yang ditanya?
Berapa probabilitas bahwa suatu paket tertentu beratnya akan lebih ringan atau lebih berat dari berat standar? Nah, jadi gitu. Berapa probabilitas paket yang beratnya lebih ringan atau lebih berat dari standar? Nah, ingat ini kaitannya himpunan dengan probabilitas. Tadi dibilang probabilitas A atau B supaya standar ya, nanti kalian bingung. Probabilitas ini benar A atau C itu adalah ya probabilitas A nah gini atau PA tambah probabilitas C. Jadi untuk menjawab itu tinggal dicari berapa probabilitas kejadian A. 100/4000. Tambah. Berapa probabilitas kejadian C? 300 dari 4000. Ya. Itu sebabnya di sini nanti ketemu hasilnya 0,025 ditambah 0,075. Atau 0,10. Nah, ini kaitannya himpunan dengan probabilitas. Ya. Kenapa itu? Lihat, yang ditanya adalah probabilitas paket yang beratnya lebih ringan, berarti ini. Atau lebih berat dari standar. Nih, yang ini. Berapa probabilitas mereka? Itu makanya mengikuti aturan penjumlahan. Probabilitas lebih ringan ditambah probabilitas lebih berat. Ketemulah hasilnya ini. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Gampang ya? Gampang, asal dibaca hati-hati. Ini kejadiannya saling meniadakan. Ya, ini kejadiannya saling meniadakan. Bagaimana jika kejadiannya tidak saling meniadakan? Jadi kejadian tidak saling meniadakan itu bisa terjadi irisan, ya. Probabilitas kejadian apa istilahnya di sini? Tidak saling meniadakan memang. Tidak saling meniadakan. Ya. Di sini di contohnya hanya 2 ya. Atau probabilitas A atau B. Ini sama dengan untuk kejadian tidak saling meniadakan, probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas salah. Probabilitas A dan B. Atau PA plus PB probabilitas A irisan B. Kenapa Bu kok di sini dikurangi? Karena di kejadian tidak saling meniadakan. Jadi dimungkinkan terjadi kejadian A dan B di waktu
kartu yang bersamaan. Makanya jadinya ada pengurangnya, yaitu A irisan B. Ya, contoh. Apa contohnya? Contohnya di sini Ancol, wisatawan, atau bisa yang kartu. Ya, kita coba aja yang kartu. Karena yang kartu agak lebih ribet nih. Ya, nanti yang Ancol bisa kalian baca. Kartu diketahui. Pertama kartu. Jumlah kartu ada berapa sih? N-nya sama dengan 52. Ya, N-nya 52. Lalu, kita langsung ke pertanyaan. Karena ini intinya. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas kartu terpilih adalah king atau raja atau bergambar hati. Nah, ini pertanyaannya. Jawab. Kita buat dulu. King adalah A, ya. Yang bergambar hati adalah B. Jadi yang ditanya adalah berapa probabilitas kartu terpilih adalah king atau bergambar hati. Nah, pelajari dulu apa yang perlu dipelajari. Mungkin nggak sih ada king yang bergambar hati di saat yang bersamaan? Mungkin. Kenapa? Karena kartu itu kan ada 4. King, diamond, hati, keriting, satu lagi apa ya? Apa ada 3 cuman ya? 4, Bu. Apa satu lagi ya? Kok saya lupa? Wajik ya? Tuh. Benar ya, kita coba gambar. Saya lupa loh. Ini ya, terus si keriting, ya terus hati. Satu Lupis, lagi Bu. apa? Lupis. Lupis tuh yang gimana tuh? Hati terbalik ada ekornya, Bu. Oh gini. Sebentar. Hatinya terbalik, Bu. Gitu ya, saya lupa loh. Waru, iya waru. Iya. Nah, itu yang ngasih tahu waru ini dia. Benar-benar. Hatinya kebalik ya. Kira-kira begini ya. Ya Allah jelek amat gambar saya. Iya waru, saya kenalnya namanya waru. Nah, jadi ditelaah dulu kejadiannya. Kejadian ini saling meniadakan atau tidak. Ternyata kalau dipikir-pikir, king itu berarti ada 4 ya. Ada king untuk si wajik atau diamond, ada king keriting, ada king hati, dan ada king waru. Ya. Nah, jadi mungkin saja ketika dia terpilih, kingnya itu bergambar hati di saat yang bersamaan. Itu makanya ini probabilitas kejadian tidak saling meniadakan. Artinya antara A dengan B bisa terjadi bersama-sama. Kalau seperti itu kejadiannya, berarti ikuti saja rumusnya. Ya, dikurangi PA irisan B. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa yang penjelasannya perlu diketahui? Ya, kita harus ingat. Untuk kartu yang king itu ada 4. Ya kan? Untuk yang gambar hati itu ada 13, mulai dari as 2, 3, 4, 10 sampai nanti ke king gitu ya. Jadi ada 13 kartu heart dalam 52 jumlahnya dalam satu set. Nah, sehingga apa yang sehingga? Yang perlu kita ketahui di sini adalah
jumlah raja, king, yang bergambar hati, king dan hati. Nah, jelas ini hanya ada satu. Ya, sudah. Kalau ini sudah diketahui, berarti probabilitas terpilihnya kartu king atau bergambar hati, nah gitu. Itu adalah probabilitas A, yaitu king 4/52, ditambah probabilitas B, yang hati 13/52. Jangan lupa, mungkin saja ada king dan dia bergambar hati, dikurangi 1/52. Itu sebabnya di sini hasilnya seperti dilihat 16/52 ya, atau 0,3. Itu probabilitas terjadinya kejadian yang dicontoh ini. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti ada contoh yang lebih rumit lagi nih. Ya. Di halaman 345. Contoh 12.10. Ya, jadi kita sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada soal baru. Tapi supaya kalian mau membaca contoh 12.10, kalian kerjakan ulang. Kenapa? Ini rumit. Ya, ini ribet. Ada yang ngambil aljabar linier 329 orang. Kalkulus saja 186. Pengantar statistik saja 295. Tapi ternyata dari peserta itu ada yang ngambil aljabar linier dan kalkulus 83. Aljabar linier dan pengantar statistik 217. Kalkulus, pengantar statistik, dan aljabar linier 53. Nah, jadi ada 3 dan mereka saling beririsan. Ya, ini saya minta kalian kerjakan ulang. Ya, nanti kalau bingung berarti ada yang mau ditanyakan. Kita ketemu Rabu. Ya, lanjutkan yang perkalian. Gitu ya, kalau sampai nanti ke permutasi dan kombinasi. Ya, ini dikerjakan ulang, tidak ada soal baru supaya kalian mengerti. Kalau memang tidak mengerti ya berarti itu bahan pertanyaan kita di Rabu nanti. Sudah jelas? Halaman 345. Assalamualaikum, Bu. Bisa. Waalaikumsalam. Siapa Bu, nih? 0, Alfat, Bu. Mohon maaf, saya lagi off cam karena sinyal sedang ini tidak baik, Bu. Ya. Saya ingin bertanya, Bu, dari soal probabilitas kejadian tidak saling meniadakan, kenapa di sini harus ada yang dikurangkan, Bu? Padahal kata kuncinya tidak saling meniadakan, Bu. Terima kasih. Tidak saling meniadakan berarti, kan gini, tidak saling menghilangkan. Nah, itu kata-kata gampangnya, tidak saling menghilangkan. Lawannya adalah saling menghilangkan. Tadi koin, contohnya. Koin adalah kejadian saling menghilangkan. Ketika Alfat punya koin, ya, koin itu hanya ada 2 gambarnya. Ya, hanya ada 2, yaitu angka dan juga, maaf Resi, tolong di mute, Resi Pramestia, tolong di mute ininya, mic-nya. Sudah? Saya gambarkan koin nih. Gambar koin kita apa sih? Saya coba lihat dulu ya supaya bisa lebih realistis. Saya ambil koin 200. Koin 200 ada 1 gambar Garuda, ya. 1 sisi di belakangnya ini gambar burung dan ada tulisan 200. Nah,
Saya bilang koin 200 ini satu sisi adalah gambar, yaitu Garuda ya. Dan yang satu sisi adalah angka. Yang ada tulisan 200. Ini koinnya. Tuh. Ya. Koin ini kan satu. Ini disebut saling meniadakan. Kenapa? Ketika koin ini saya lempar ke atas, ya. Ketika koin ini saya lempar ke atas satu kali, maka kemungkinan yang saya dapat adalah gambar atau angka. Artinya apa? Tidak bisa dua-duanya. Dua-duanya, ya Allah tulisannya gini amat ya. Ya anggaplah gitu supaya gampang. Tidak bisa dua-duanya. Ya berarti hanya bisa satu dalam satu kali percobaan atau eksperimen. Ini yang disebut sebagai saling meniadakan. Artinya kalau gambar yang tiada apa? Angka. Kalau yang muncul angka, yang tiada adalah gambar. Atau yang tidak ada adalah gambar. Ya, ini saling meniadakan. Nah, kalau kejadiannya tidak saling meniadakan, berarti tidak saling menghilangkan. Baik ini ya. Ini baik ini tidak usah hilang salah satu gitu ya. Jadi dua-duanya bisa terjadi. Misalnya apa? Tadi kartu ya. King dan hati. Nah, kalau kejadian ini tidak saling meniadakan, kan mungkin saja dalam pengocokan terambil yang king dan juga hati. Itu makanya dia muncul pengurang yang irisan tadi. Kenapa? Mungkin saja muncul king hati. Nah, kemungkinannya berapa? King hati itu hanya ada satu dari 52. Itu makanya di sini nih, irisan bahwa dia king dan juga hati adalah satu dari 52. Ya, yang ditanya apa? Yang bergambar king atau bergambar hati. Nah, yang bergambar king, kartu hanya punya 4 king, punya 4 as, hanya punya 42, 43 gitu ya. Jadi hanya ada 4 king dari 52. Yang bergambar hati, semua bergambar hati punya dari 2 sampai king, jumlahnya 13. Jadi 13/52. Ini yang king atau bergambar hati. Tapi dari semua ini ternyata ada satu yang dia sudah king dan dia juga hati. Makanya dikurangi si king hati. Nah gitu. Makanya ini untuk kasus kejadian yang tidak saling meniadakan. Ya, kemungkinan ada irisan. Bisa dipahami? Baik, Bu. Sudah jelas. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Nah, supaya makin jelas, ini di halaman 345 kasusnya kompleks ya. Kasusnya kompleks. Ada irisannya, ada 3. Jadi ada 3 bubble. Ya, A, K, dan S. Aljabar, kalkulus, statistik. Dan mereka saling beririsan. Jawabannya sudah ada di sini. Ya. Yang saya minta adalah
kalian coba kerjakan tanpa melihat jawabannya dulu. Benar nggak? Nah, kalau kalian salah, catat. Kenapa kalian salah? Berarti kalian tidak paham. Tanyakan Rabu. Ya, Rabu minggu depan tanyakan ke saya. Bu, kenapa ini begini jawabannya? Nah, gitu. Ya. Ini istilahnya belajar sendiri dari kasus yang lebih rumit. Ya, karena mungkin saja soal seperti ini yang nanti keluar di UAS. Jadi probabilita keluarnya soal seperti ini di UAS mungkin saja ada 1 dari 4 soal. Nah, gitu ya. Jadi probabilitanya 1/4 atau 0,25. Kalau dinilai 100 semuanya dapat poin sama, kalau kalian bisa mengerjakan soal ini, probabilitas nilai kalian kemungkinan sudah memegang nilai 25 dari 100 poin. Kalau soalnya keluarnya kira-kira seperti ini. Ya, itu juga probabilitas. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Kenapa bukan soal baru, Bu? Soal baru nanti kalian nggak bisa cross-check jawabannya benar atau tidak. Ya, karena ini soal udah ada jawaban, jadi kalian saya minta sebenarnya sih membaca. Ya, membaca yang kemudian nanti bisa kita bahas kalau kalian belum paham. Karena minggu depan masuk ke aturan perkalian. Contohnya banyak dan lumayan, ya, lumayan ribetnya. Aturan perkaliannya banyak contohnya, ya. Kewajiban probabilitas ini sebenarnya sampai aturan perkalian. Saya tanya sama Pak Imam dan Pak Husaini, kalau memang bisa nanti sampai permutasi dan kombinasi. Tapi jika tidak bisa nanti akan saya laporkan jika kita tidak sampai ke sana. Jadi nanti soal UAS-nya tidak ada permutasi ataupun kombinasi, ya. Kalaupun muncul keluar permutasi dan kombinasi itu tidak diajarkan gitu ya, nanti akan saya eliminir ya, jadi tidak akan saya nilai. Jadi saya hanya menilai sampai yang materi yang memang diajarkan gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dikumpulin kapan, Bu? Sekarang Sabtu, kalian ada jam tambahan jam 10 ya. Jadi dikumpulkannya nanti sore saja, ya sekitar jam 5. Setelah kalian selesai kuliah yang jam 10, baru kalian kerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti saya masukkan ke dalam V-Class. Dua-duanya, PowerPoint dan juga coret-coretan. Masih ada waktu istirahat kalian ya, sekitar 30 menit. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan minggu ini ada absensi nggak, Bu? Ya, nanti saya masukkan sekalian ke V-Class. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang minggu depan tetap di hari Rabu ya. Rabu tidak libur, yang libur hari Kamis. Iya, Bu. Jadi kita tetap di Rabu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya stop share. Kita foto dulu. Buka kameranya yang bisa dibuka. Afi, do you want to take a picture with me? Oh ya, susu nanti. Oke. Nah, sudah.